Suci, apa? Tugas kemarin udah selesai atau belum? Belum apa? Tugas Bu Dian loh, matematika. Oh, Yang itu loh, Ci. Belum selesai. belum Mas. Berarti kita kerja kelompok bareng yuk. Oh, Kok selalu enggak sih? Tadi aja Bu Dian marah loh sama kamu. Nilaimu udah menurun 3 hari ini. udah nggak apa-apa. Ya udah deh, aku pergi dulu ya. Hati-hati ya. Ya. Dadah. Kenapa ya Suci seperti itu? Gak mau belajar, udah 3 hari ini lagi. Apa gara-gara masalah keluarga kemarin ya? Hai Suci. Wah, kenapa sih Ci? Murung-murung terus? Apa-apa, cuman orang tua Uci tuh sering kelahi di rumah. Emang permasalahannya tentang apa kalau Najwa boleh tahu? Oh, bapak Uci diraka, sehingga bapak sama ibu tuh sering kelahi di rumah. Semoga Bapak Suci mendapatkan pekerjaan yang baru ya. Ya, tapi Uci juga bingung bagaimana Uci bisa bantu orang tua Uci. Untuk sekarang kan kita masih sekolah, bantu itu cukup dengan doa yang tulus untuk mendapatkan pekerjaan yang suci ya. Ya Wah, amin Wah, makasih ya Wah. Ya sama-sama Ci. Kayaknya aku mau ke ruang Bu Ririn lah, mau ceritain masalah suci. Mudah-mudahan Bu Ririn bisa menyelesaikan masalah ini. Iya sebentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat masuk. Baik Bu. Silakan duduk Nazwa. Baik Bu. Ngomong-ngomong, Ibu udah lama nih gak lihat Nazwa. Nazwa sekarang apa kabar? Alhamdulillah kabar Nazwa baik Bu. Alhamdulillah. Apa nih yang membuat Nazwa datang ke ruangan Ibu? Nazwa datang ke sini ingin membicarakan permasalahan teman saat Nazwa Bu itu Suci. Baiklah Nazwa, terima kasih karena telah berbagi cerita kepada Ibu tentang permasalahan yang sedang Suci alami. Mungkin sesi konseling kita ini akan berjalan selama 30 menit ke depan. Apakah Nazwa rasa waktu itu cukup? Iya, itu sangat cukup. Oke, baik. Mari kita mulai sesi konseling pada hari ini. Apa yang ingin kamu capai dari pertemuan kita hari ini? Yaitu yang ingin saya capai itu, saya ingin mencari cara untuk membantu teman saya Bu, yaitu Suci. Karena saya melihat dia mulai kehilangan minat dan motivasi belajarnya Bu. Saya merasa ada sesuatu yang mengganggu dia. Kayaknya permasalahan Suci kurang minat belajar itu dari permasalahan keluarganya Bu. Bisakah kamu ceritakan secara detail apa perubahan perilaku yang sudah Suci alami selama beberapa hari kebelakangan ini? Ya tentu Bu. Selama saya sekolah sama Suci ini, baru sekarang dia kurang minat belajar Bu. Biasanya dulu Suci sangat rajin belajar dan selalu antusias dalam kegiatan sekolah, mulai dari organisasi sekolah, sudah tuh untuk maju ke depan, menjawab pertanyaan dari guru juga. Tapi semenjak udah 3 hari ini dia sering murung Bu, jarang berbicara, nilai juga menurun. Tadi aja dia sempat ditegur sama Bu Dian gitu kan, karena nilainya juga menurun. Dia juga sering bolos Bu dan tampak tidak fokus saat belajar. Ya, itu terdengar sulit bagi Suci. Bagaimana perasaan kamu tentang hal ini? Saya merasa kasihan pada Suci Bu. Dia adalah teman yang baik dan saya ingin membantunya Bu. Tapi saya tidak tahu harus berbuat apa Bu. Baik Nazwa, terima kasih karena kamu sudah menceritakan secara detail dari perubahan perilaku Suci. Kali ini kita akan mencoba menggali lebih dalam lagi tentang perubahan yang lebih signifikan
signifikan dari Suci? Bisakah kamu berikan contoh nyata atau contoh yang baru saja terjadi pada Suci? Tentu Bu, contohnya aja tadi ada pagi-pagi Bu, barusan tadi itu jam 7-an tadi kan Bu. Saya masuk Bu kelas kami kan Bu sama Ibu Dian, yaitu pelajaran matematika. Suci tiba-tiba meninggalkan kelas tanpa izin. Dia bilang sakit perut, tapi saya tahu dia hanya ingin keluar dari kelas Bu. Pas dia keluar tadi kan Bu, saya juga izin ke Ibu Dian. Saya isi ternyata Suci cuma tidur gitu di ruang kelas yang kosong. Nah, dan saat ujian terakhir dan dia tidak belajar sama sekali Bu. Padahal biasanya dia sangat serius mempersiapkan ujian itu. Jadi menurut kamu bagaimana? Kok sih itu sih? Itu situasi yang sangat nyata dan jelas ya. Itu merupakan situasi dan contoh yang sangat jelas ya. Terima kasih karena kamu sudah memberikan contohnya nyata. Jadi bagaimana menurut kamu perasaan Suci tentang suasana rumahnya saat ini? Kalau menurut saya sih Bu, saya rasa Suci merasa sangat tertekan, cemas. Dia pernah bilang bahwa dia merasa bersalah karena tidak bisa membantu orang tuanya Bu. Baik, itu merupakan situasi yang sangat nyata dan jelas ya. Terima kasih Najwa karena telah memberikan contoh yang secara signifikan. Secara kamu kan teman dekatnya tuh. Jadi apakah kamu tahu bagaimana perasaan yang sedang Suci rasakan saat ini terhadap tentang suasana rumahnya? Saya rasa sih Bu, dan juga Suci pernah juga cerita sama saya Bu. Suci itu dia dalam keadaan rumah itu merasa sangat tertekan, cemas. Dia pernah bilang bahwa dia merasa bersalah Bu karena tidak bisa membantu orang tuanya tentang masalah ekonomi gitu. Itu merupakan situasi yang sangat berat ya tentunya untuk dihadapi oleh seorang siswa seperti Suci. Maka dari itu mari kita susun langkah dalam membantu Suci untuk membangkitkan kembali semangat, minat dan motivasi belajarnya. Jadi sejauh ini apa yang sudah Najwa lakukan untuk mendukung Suci terhadap proses pembelajarannya di dalam kelas? Yang saya lakukan itu ya Bu, pada saat ini saya sudah pernah mengajak dia berbicara dan mendengarkan keluh kesahnya. Saya juga mengajak belajar bersama, tapi dia tetap tidak tertarik untuk belajar Bu. Ibu berpikir juga itu merupakan salah satu langkah yang baik dengan cara menanyakannya berbicara, menjaga tugas bersama. Tapi bagaimanakah respon Suci ketika Najwa mengajaknya untuk bekerja bersama, berbicara juga? Responnya itu gimana kayak nggak mau gitu kan Bu. Dia juga pernah berbicara sama saya Bu, tapi sepertinya dia merasa terbebani. Dia bilang aku hanya ingin semua ini selesai katanya Bu, tapi tidak menjelaskan lebih lanjut gitu Bu. Saya melihat bahwa Suci ini memang kayaknya tuh merasa terbebani sekali dengan permasalahan yang sedang ia alami saat ini. Mungkin kita bisa mencoba gunakan refleksi perasaan terhadap Suci ketika Suci mengatakan bahwa semuanya ingin selesai. Apa yang menurut Najwa dirasakan Suci saat itu? Menurut saya dia merasakan putus asa, mungkin sedikit marah, lelah juga dengan permasalahan ini Bu. Dia mungkin juga merasa tidak berdaya karena tidak bisa mengubah situasi di rumahnya, yaitu situasi ayah dan ibunya sering bertengkar gitu kan Bu. Baik, itu salah satu refleksi yang baik juga ya dari Najwa. Suci tampaknya putus asa dan marah. Bagaimana jika kita mencoba membicarakan perasaan Suci lebih lanjut? Misalnya dengan Najwa mengatakan, saya mengerti masalah ini berat bagi Suci.
Bisakah Suci menceritakan lebih banyak tentang apa yang Suci rasakan? Siapa tahu dengan Suci menceritakannya kepada Najwa, nanti Suci akan merasa sedikit lebih lega gitu. Karena Suci telah berbagi. Meskipun Najwa tidak bisa memberikan solusi yang terbaik, setidaknya Najwa sudah menjadi pendengar yang baik bagi Suci. Saya akan mencoba Bu. Dan solusi Ibu itu adalah ide yang sangat bagus. Saya memang ingin Suci merasa bahwa dia tidak akan sendirian dan Suci itu masih ada temannya itu saya Bu. Jadi untuk kelanjutannya, bagaimana kalau Najwa membujuk atau mengajak Suci untuk bertemu sama Ibu atau masuk ke dalam ruangan ini untuk bisa menceritakan apa permasalahan yang sedang ia betul-betul rasakan pada saat ini. Oke Najwa, menurut Ibu itu merupakan salah satu ide yang sangat bagus. Mungkin jika Suci tidak mau datang menemui Ibu atau tidak mau datang ke ruangan ini, kita bisa memakluminya. Terkadang dukungan dari seorang profesional itu bisa sangat membantu. Kamu bisa mencoba menyarankan ini kepada Suci dengan berbicara secara lembut dari hati ke hati. Bagaimana menurut kamu? Baik Bu, saya akan mencoba. Saya harap Suci bisa terbuka dan menerima bantuan dari saya maupun bantuan dari Ibu. Oke, sekarang mari kita simpulkan terhadap apa yang telah kita diskusikan tadi. Pertama itu Najwa harus terus mendengarkan dan mendukung Suci dengan cara yang sudah Najwa lakukan tadi. Itu sudah cara yang cukup baik. Kemudian kedua, Najwa mencoba memberikan dorongan minimal kepada Suci untuk membicarakan perasaannya lebih dalam lagi. Kemudian ketiga, kamu bisa menyarankan Suci untuk bertemu dengan guru BK atau masuk ke dalam ruangan ini. Bagaimana menurut Najwa? Apakah rencana itu sudah cukup bagus? Ya, itu adalah rencana yang sangat bagus Bu. Saya sekarang merasa lebih jelas sekarang dan bisa melakukan apa solusi yang Ibu katakan tadi kepada Suci nanti. Baik Najwa, bagus sekali. Ingatlah bahwa kamu juga bisa mencari dukungan jika kamu merasa terbebani dengan situasi ini. Kita bisa bertemu lagi untuk membahas perkembangan situasi Suci. Terima kasih untuk kamu karena telah datang hari ini ke ruangan Ibu menceritakan permasalahan yang sedang dialami oleh teman kamu. Mungkin itu saja, cukup dulu pertemuan kita pada kali ini. Apakah ada lagi yang ingin Najwa tanyakan? Tidak ada Bu. Terima kasih ya Bu, Ibu sudah memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan dari Suci tadi. Saya akan memberikan solusi ini kepada Suci untuk membantu permasalahan dari Suci tadi. Ya, saya yakin kamu juga bisa membantu Suci karena kamu juga salah satu teman dekatnya. Jika membutuhkan bantuan lebih lanjut, jangan ragu untuk datang lagi ke rumah saya atau menghubungi saya. Semoga niat baik kamu ini bisa membawa perubahan yang baik bagi Suci. Terima kasih ya Bu. Saya izin pamit dulu untuk ke ruang kelas ya Bu. Baik, sama-sama. Assalamualaikum Bu. Salam. Suci tuh. Ci, ke kelas yuk. Lama, nanti lawak. Kenapa sih, Ci? Udah 3 hari ini malas-malesan untuk belajar. PR nggak dikerjain, sering tidur di kelas. Kemarin kamu bilang kan, kalau Suci ini punya masalah dengan keluarga. Iya, wah. Bapak Suci di PHK. Katanya mau membantu orang tua. Dengan Suci malas-malasan ini sama aja Suci menambah permasalahan di keluarga. Suci mau menambah pikiran orang tua Suci, apalagi ayah Suci itu. Enggak, wah. Kalau gitu, yuk kita ke kelas. Iya ya, wah. Tapi wah, aku bingung wah. Aku
bingung, aku masih mikirin orang tua aku belum ada dapat kerja, aku juga bingung. Kita sebagai anak sekolah ini, Ci, memang belum bisa membantu perekonomian, tetapi kita bisa membantu orang tua kita itu dengan cara belajar yang giat, membanggakan nama orang tua kita, mencari prestasi dan menggapai cita-cita kita. Gitu ya Allah, harusnya Uci harus belajar dengan giat, bukan malas-malas seperti ini, sering bolos pelajaran. Seharusnya Uci harus lebih giat lagi belajarnya. Iya, Ci. Dengan waktu belum terlambat ini, yuk kita ke kelas, kita belajar lagi dengan giat, kita kejar prestasi kita. Ya Allah, makasih ya Allah. Ya, sama-sama, Ci. Yuk, ke kelas ya. Ya Allah. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Nazwa. Saya duduk Nazwa. Baik Bu. Hari ini Bu ketemu lagi nih sama Nazwa. Gimana kabar Nazwa hari ini? Alhamdulillah kabar Nazwa sangat baik Bu. Dan bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah Ibu juga baik. Jadi apa nih yang mau Nazwa ceritain sama Ibu hari ini? Nazwa ingin menceritakan tentang perkembangan suci. Kemarin Nazwa sudah menerapkan pendekatan dan solusi yang diberikan kepada suci. Tetapi ketika Nazwa menyuruh suci untuk datang ke ruang ibu, suci tidak mau ikut. Dan akhirnya Nazwa memberikan solusi itu. Dan kabar suci sekarang dia jauh lebih baik, Bu. Dia lebih bersemangat dan belajar, dan juga dia tampak lebih bahagia sekarang. Oh, jadi itu kabar baik yang mau Nazwa ceritakan sama Ibu hari ini. Iya Bu. Misalkan Nazwa ceritakan lebih detailnya dari perubahan sikap atau perilaku suci yang sudah mulai membaik daripada sebelumnya. Tentu bisa Bu. Sejak pertemuan terakhir kita, suci lebih rajin masuk kelas, lebih fokus sama saat belajar, nilainya juga sudah membaik, dan dia kembali aktif dalam diskusi kelas, organisasi juga. Apalagi dia juga aktif untuk mengerjakan tugas, untuk maju ke depan juga Bu. Dia juga lebih sering tersenyum dan tampak lebih bahagia sekarang Bu. Oke, tentunya Ibu juga sangat senang ya mendengar kabar dari Nazwa bahwa Suci sudah mengalami beberapa perubahan positif. Jadi menurut Nazwa, apa faktor yang menyebabkan Suci itu kembali bersemangat daripada sebelumnya? Saya rasa Bu, faktornya itu ketika saya berbicara dengan Ibu dan mendapatkan dukungan emosional, sehingga dia sangat membantu untuk Suci. Selain itu, belajar dengan cara yang lebih menyenangkan seperti yang kita lakukan juga memberikan dampak yang sangat besar. Iya, mungkin bagus sekali ya dukungan dan pendekatan yang sudah Nazwa lakukan dan berikan kepada Suci. Itu juga mungkin termasuk salah satu faktor yang bisa menyebabkan Suci kembali bersemangat karena ia merasa ada yang mengerti dan juga ikut merasakan apa yang ia rasakan. Kemudian Suci pernah bercerita tentang perasaannya atau bagaimana dia merasakan perubahannya saat ini? Iya Bu, Suci pernah bercerita ke saya, dia bilang dia merasa lega dan didengar juga oleh temannya. Dia juga merasa lebih percaya diri dan siap menghadapi tantangan di sekolah maupun di rumah. Iya, jadi ini merupakan salah satu langkah lebih baik ya dari Suci. Dari Nazwa sendiri, bagaimana perasaan Nazwa ketika melihat perubahan positif ini pada diri Suci? Kalau menurut saya Bu, saya merasa sangat senang, lega, dan juga bahagia. Saya senang melihat Suci kembali bersemangat dan menikmati belajar lagi. Ini merupakan kabar yang Ibu tunggu-tunggu dan merupakan kabar yang sangat baik ya. Bagaimana selanjutnya rencana Nazwa untuk terus mendukung Suci ke depannya? Saya akan terus memberikan dukungan dan memastikan Suci ini tidak merasa sendirian, bahwa dia juga mempunyai teman, baik teman sekolahnya dan juga saya sebagai teman juga Bu. Kami juga akan tetap mengadakan sesi belajar rutin seperti kerja kelompok gitu kan Bu, dengan cara yang menyenangkan menurut kami. Nah, itu juga merupakan salah satu rencana yang sangat baik ya. Selain itu, apakah ada hal lain yang bisa kita lakukan untuk membantu
waktu suci lebih lanjut supaya dia tidak merasa sendiri atau tidak mengalami minat dan menurunnya motivasi belajar dari suci sendiri. Menurut Nazwa sih, Bu, mungkin kita bisa memastikan bahwa suci ini tetap memiliki tempat untuk berbicara, tempat curhat jika dia merasa terbebani atau ada masalah di tempat Bu. Saya juga berpikir untuk mengajak suci bergabung dalam beberapa kegiatan ekstrakurikuler yang dia minati selain organisasi olahraga juga gitu kan Bu, biar dia itu bisa ada waktu luang gitu Bu untuk selain apa belajar gitu. Ibu juga setuju ya sama ide Najwa, itu merupakan ide yang sangat bagus. Kegiatan ekstrakurikuler juga bisa menjadi cara yang bagus untuk mengembangkan minat dan memperluas pergaulan sosialnya. Kemudian kita susun beberapa langkah konkret untuk kedepannya. Yang pertama itu kita akan terus memberikan dukungan emosional kepada Suci agar ia tidak merasa sendiri. Kemudian yang kedua kita akan mengadakan sesi belajar secara berkelompok dengan rutin dengan cara menyenangkan. Kemudian ketiga kita akan memastikan Suci memiliki tempat untuk berbicara jika dia merasa sewaktu-waktu terbebani. Kemudian keempat kita akan mengajak dia bergabung dalam kegiatan ekstrakurikuler yang dia minati. Apakah ada yang ingin kamu tambahkan? Saya rasa itu yang Ibu sampaikan solusinya sudah sangat cukup. Saya akan melakukan yang terbaik untuk terus mendukung Suci, dan solusi yang melakukan untuk kita berdua ini akan saya terapkan kepada Suci juga Bu, untuk saya berdua. Oke, bagus sekali Najwa. Saya hargai upaya kamu dalam membantu Suci. Ingatlah bahwa kamu juga bisa mencari dukungan jika merasa terbebani. Kita bisa bertemu lagi untuk membahas perkembangan Suci dan menyelesaikan strategi atau apa yang perlu dibicarakan lagi. Terima kasih Bu Ririn. Saya akan terus mendukung Suci dan menghubungi Ibu jika membutuhkan bantuan lebih lanjut dan menceritakan suatu permasalahan juga. Baik, sama-sama Najwa. Ibu juga mengucapkan terima kasih kembali kepada Najwa karena sudah mau berbagi cerita dan berbagi kabar tentang perkembangan positif yang telah dialami Suci pada saat ini. Mungkin jika Najwa sewaktu-waktu